ada yang bertanya ya, atau mungkin yang narasumbernya juga berpikir kan, ini yang dari tadi yang bawa acaranya cuman ngelempar sana sini aja, kesaksian ini seperti ini. Nah, sekarang saya mau menyampaikan juga dan bersaksi juga sebentar mengenai teberau yang saya hadapi beberapa waktu yang lalu dan membuat saya benar-benar berhenti di satu titik, dan saya juga tidak tahu apa yang mesti saya lakukan, dan sampai pada titik yang namanya kehilangan pengharapan. Nah, jadi di akhir bulan April kemarin saya mengalami satu cedera ya kan di kaki saya, yang mengakibatkan kaki saya sakit dan saya tidak bisa tidur ya malam, karena dia di malam hari dia mulai sakit, di menjelang pagi dia mulai sakit, dan itu benar-benar nyeri dan membuat saya tidak bisa tidur sepanjang malam. Nah, karena sudah tidak tertahankan, akhirnya saya punya inisiatif untuk pergi ke dokter. Nah, sampai di dokter di salah satu rumah sakit di Medan, saya disarankan untuk yang namanya mengikuti satu tahap untuk memeriksa apa yang terjadi dengan kaki saya gitu loh. Nah, sampai akhirnya ditemukan bahwa ada sedikit pergeserannya di sarafnya, sehingga mengakibatkan kaki saya itu sakit gitu dan harus diterapi. Nah, pada saat itu saya datang ke tempat Bang Ijul. Saya minta tolong sama Kak Tirsa untuk saya tinggal di sini sementara, karena saya kebetulan di Medan adalah kos dan saya tinggal sendirian, karena pada waktu itu keponakan saya sedang pulang kampung. Nah, dan saya tidak berani tinggal di kos saya sendirian karena kondisi saya sedang sakit. Nah, seperti itu. Jadi pas saya tinggal di sini, dan memang sebelumnya di hari Minggunya itu kejadiannya di hari Senin. Di hari Minggunya itu saya ditelepon dari kampung dan mengatakan bahwa mama saya itu jatuh pingsan gitu loh, sakit gitu. Dan sudah diopname, dibawa ke salah satu klinik di kampung. Nah, pada waktu saya sudah tinggal di sini di hari Seninnya, di Selasa pagi saya ditelepon gitu. Saya ditelepon mau bawa mama saya ke sini, ke Medan, karena kan mau diperiksa lebih lanjut sakitnya apa. Dan waktu mama saya datang ke Medan, ya puji Tuhan, kita juga udah nggak tahu mau tinggal di mana ya kan, nggak mungkin tinggal di kosan saya, karena kan semua adik-adik saya ikut semua gitu, keponakan saya juga ikut mengantar ke sini. Dan puji Tuhan, Bang Ijul dan Kak Tirsa menampung kami di tempat ini dan kami boleh tinggal di sini satu malam ketika saya bawa mama saya berobat. Dan setelah itu mama saya tinggal sama saya di kosan saya, karena saya juga waktu itu sedang istirahat dari kantor karena kondisi kesehatan saya juga disarankan dari dokter untuk istirahat sementara karena harus terapi. Nah, ketika di kos saya mulai melihat bagaimana kondisi mama saya yang sebenarnya gitu loh. Mama saya itu tidak bisa makan dan setiap malam nggak bisa tidur, dan sampai kondisinya itu mama saya tuh suka ngomong sendiri gitu loh. Dia bilang semua apapun yang kita tawarkan dia tidak mau, tidak selera makan, nanti disuapin 2 sendok pun dia sudah selesai gitu, nggak mau lagi makan gitu loh. Nah, udah itu mama saya ini putus asa gitu loh. Dia bilang nggak mau hidup lagi, nggak pengen, nggak punya harapan hidup, ngapainlah hidup kayak gini, pokoknya seperti itu gitu loh. Dan itu tanpa saya sadari benar-benar membuat saya saya sedih banget, dan saya benar-benar juga saya benar-benar depresi gitu loh, karena pada waktu itu saya merasa aduh Tuhan, kenapa terjadi hal seperti ini, kondisi saya juga sedang tidak baik, dan juga mama saya juga sedang sakit, dan juga saya tetap harus bekerja gitu lah, seperti itu. Dan saya mulai ini gitu loh, mulai nggak tenang gitu loh, mulai takut, mulai khawatir. Dan itulah awalnya gitu loh, kenapa akhirnya saya mengalami sakit yang lebih serius lagi di 2 minggu yang lalu, karena saya membiarkan yang namanya celah kekhawatiran gitu loh.
Sama seperti sewaktu bangsa Israel, sewaktu mereka berada di tepi laut Teberau, dan mereka tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan mereka, dan mereka melihat di belakang mereka tentara Mesir mengejar mereka. Mereka mulai takut, mereka ketakutan, mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka bahkan menyalahkan Musa, mulai marah, mulai menggerutu kepada Musa. Nah, itu juga yang saya lakukan gitu loh. Saya mulai ketakutan, saya mulai khawatir. Aduh, kenapa ini seperti ini? Aduh Tuhan, kenapa ini? Aduh, apa yang terjadi? Nah, dan itulah celahnya gitu loh. Ketika saya mulai takut, itulah membuka celah bagi si jahat akhirnya menguasai saya, dan akhirnya saya benar-benar jatuh sakit separah-parahnya gitu loh. Saya benar-benar sakit di 2 minggu kemarin itu, asam lambung saya naik sampai saya harusnya opname di rumah sakit, tapi karena saya tidak berani, saya ketakutan, dokter akhirnya memberikan obat, dan saya mulai diam di kosan saya makan obat saya 1 jam sebelum makan, satu sirup itu 1 jam sebelum makan, dan setelah itu ada 2 obat yang harus saya makan setengah jam sebelum makan, dan ada 1 obat yang harus saya makan setelah siap makan, seperti itu. Dan saya mulai lebih takut dan lebih khawatir lagi gitu loh, dan mulai lebih putus asa lagi gitu loh. Sampai saya nggak tahu saya mau cerita sama siapa gitu loh, mau ngomong sama siapa. Kalau ngomong sama keluarga saya juga takut nanti mama saya akan tahu dan kondisi saya, dan jadi memperburuk lagi situasi dia yang sudah mulai pulih. Nah, seperti itu. Yang biasa saya sharing sama adik saya juga nggak mungkin sharing sama adik saya, karena adik saya juga sedang merawat mama saya, dan saya benar-benar nggak tahu mau cerita sama siapa gitu loh. Nah, pada waktu itu di hari Kamis, saya baca 1 ayat firman Tuhan. Saya memutuskan untuk saya, karena waktu itu kan saya dengar khotbah, saya dengar satu khotbah, dia bilang bahwa kalau kita mengalami yang namanya ketakutan dan putus asa dan segalanya, hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah tetap diam di dalam hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar khotbah. Itu yang harus kita lakukan. Dan pada waktu itu saya baca firman Tuhan di Markus 4 ayat 35, kita baca sama-sama. Ayat 35. Nah, di sini saya bacakan ayatnya mulai dari ayat 35. Judul perikopnya angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Bapak Ibu, anak-anak muda semuanya, saya mau sampaikan bahwa ketika badai itu datang, ketika permasalahan itu datang, hal yang paling sulit untuk kita lakukan adalah tidur. Nah, tapi di sini kita baca bahwa ketika badai itu datang, Yesus ngapain Bapak Ibu semuanya? Yesus sedang tidur. Lalu pada saat itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, di sini saya belajar bahwa pada saat itu murid-murid benar-benar bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka melihat badai itu, mereka fokus kepada badainya, mereka merasakan badainya, dan mereka mulai merasakan hantaman dari badai tersebut. Mereka bukan fokus lagi kepada Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka, tapi mereka fokus kepada permasalahan yang mereka hadapi, dan mereka mulai takut. Nah, itulah yang juga saya alami gitu loh. Nah, saya tidak lagi fokus kepada Tuhan, yang saya tahu bahwa Tuhan itu selalu setia bersama-sama dengan saya. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan saya. Tapi pada saat itu saya benar-benar kehilangan pengharapan saya, dan saya benar-benar takut. Dan saya baca ayat ini. Di sini disampaikan bahwa ia pun bangun, menghardik badai itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Jadi
pada saat itu Yesus tidak berbuat banyak. Yesus hanya berkata kepada badai, kepada apa yang mereka hadapi, diam dan tenanglah. Dan badai itu diam dan tenang. Jadi Bapak Ibu semuanya, anak muda semuanya, apapun badai permasalahan yang sedang kita hadapi, apapun kondisi yang sedang kita hadapi, yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita cemas, jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah lari dari Tuhan, tapi datanglah kepada Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita akan menemukan solusi, kita akan menemukan jawaban dari permasalahan kita, dan kita akan menemukan yang namanya ketenangan. Jadi sekalipun badai itu ada, sekalipun permasalahan itu ada, apapun yang sedang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan kita punya otoritas, kita punya kuasa untuk mengatakan kepada badai itu, diam dan tenanglah. Dan kepada permasalahan kita, diam dan tenanglah. Maka Tuhan yang akan bekerja buat kita. Sama seperti bangsa Israel, suatu mereka ketakutan. Tuhan cuma bicara kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya, dan mereka punya jalan keluar, yaitu mereka berjalan melewati teberau. Mereka melewati permasalahan yang harusnya menghentikan mereka di tepi teberau tersebut. Itu kesaksian dari saya, dan selanjutnya kita akan dengarkan kesaksian